Era 90-an sampai 2000-an awal, industri otomotif di Indonesia sendiri sudah cukup maju. Kenapa bisa? Ya karena sudah banyak produsen yang menawarkan beberapa model mobil untuk konsumen Indonesia. Mau model sedan, ada. Mau model SUV, ada. Mau model Jeep, juga ada. Selain itu, di luar dari jenis mobilnya, jenis mesinnya pun juga beragam. Ya, walaupun hanya ada dua ragam aja sih, yaitu bensin dan diesel. Namun uniknya, di zaman itu beberapa produsen terkadang membuat mobil yang memiliki platform sama tapi menggunakan mesin yang berbeda. Contohnya di Kijang Kapsul. Kijang Kapsul oleh Toyota dijual dalam dua varian, yaitu bensin atau diesel. Ya, sekali lagi ya, mirip kayak Toyota Innova saat inilah ya. Tapi kondisinya cukup berbeda dengan kali ini. Karena kita harus akui, penjualan Toyota Innova diesel jauh lebih baik daripada bensinnya. Dan harganya pun juga jauh lebih mahal yang diesel daripada yang bensin. Kondisi ini cukup berbeda dengan zaman dulu. Mobil bensin akan selalu lebih mahal dan lebih laku daripada mobil diesel atau solar. Pertanyaannya, kenapa bisa mesin yang dulunya dibenci atau kurang diminati saat ini malah menjadi dicintai dan begitu populer? Kita balik dulu nih ke era 90-an. Kala itu ada beberapa mobil yang menggunakan mesin diesel ini. Contohnya ya Kijang Kapsul dan yang paling terkenal adalah Panther. Jika kita ingin bandingkan penjualan mobil-mobil solar kala itu, penjualannya sangat berbeda jauh. Kenapa bisa? Ya karena kala itu banyak stigma-stigma aneh tentang mobil diesel. Yang pertama tentu aja karena tenaganya yang sangat loyo. Kenapa bisa loyo? Ya tentu aja mesin diesel pasti akan lebih loyo daripada mesin bensin. Ditambah kala itu tidak ada yang namanya mobil diesel pakai turbo. Jadi kalau pakai mobil diesel, ya siap-siap sabar-sabar aja nginjak gasnya. Mobilnya ya pasti loyo banget. Lalu selain faktor loyo, mesin diesel juga identik dengan mesin transportasi umum seperti Kopaja dan lainnya. Jadi kalau pakai mobil pribadi dan menggunakan mesin diesel rasanya seperti naik Metro Mini. Dan hal ini juga menjadi bahan pertimbangan lainnya. Kemudian faktor selanjutnya adalah mesin diesel cenderung jorok. Joroknya kenapa nih? Gini nih, zaman dulu kalau mau punya mobil pribadi haruslah mobil yang bersih alias yang tidak mengeluarkan asap. Sedangkan kalau mobil diesel kala itu ya kayak cumi-cumi saat ini. Bedanya adalah kalau dulu keluar asap itu ya itu berarti mobilnya kurangnya perawatan. Dan jika kalau udah begini biasanya bagian belakang mobilnya ada warna yang belang karena ketutupan asap hitam dari knalpotnya. Kemudian selain ngebul, biasanya mobil diesel itu bau. Ya, baunya bikin pedih di mata. Selain bau, kelemahan terbesar mesin diesel di era itu adalah getarnya parah banget. Ya, getar banget. Jika kita ingin bandingkan dengan mobil bensin, mobil diesel kala itu memiliki getaran yang sangat dahsyat sehingga hal ini menjadi poin tambahan untuk tidak membeli mobil bermesin diesel. Jadi kelebihan satu-satunya mobil diesel kala itu ya tentu aja di harga solar yang sangat murah dan yang pasti mobil tersebut juga lebih irit daripada bensin. Coba kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang nih. Kalau dulunya nih harga solar mungkin hanya sepertiga dari harga bensin premium. Nah kalau sekarang ya makan lebih mahal. Nah inilah salah satu penyebab mesin diesel dibuat untuk mobil jalan raya karena irit dan bensinnya murah. Tapi sayangnya dengan banyaknya kekurangan yang ada seperti mesinnya loyo, penyakitan dan ngebul, mobil diesel tidak laku di era tersebut. Namun ketika kita masuk ke masa transisi di sekitar tahun 2006-an, mobil-mobil diesel mulai dilirik oleh masyarakat Indonesia. Kenapa bisa? Ya mobil-mobil diesel di tahun transisi ini sudah menjadi lebih baik. Mobil diesel tahun ini sudah bebas asap hitam, bebas bau yang sangat menyengat, getarannya jadi lebih halus, dan yang pasti lebih bertenaga. Kenapa bisa bertenaga? Ya karena sudah menggunakan turbo. Contohnya di Panther facelift di tahun 2007. Dan uniknya nih, di masa transisi ini, selain mobil diesel menjadi lebih baik, muncul satu citra tambahan. Mobil diesel adalah mobil yang gagah. Nah, di sini nih peran penting dari era diesel. Karena dengan kata gagah ini seperti menjadi sebuah kombinasi yang memainkan aspek psikologis dan daya beli masyarakat. Dan hasilnya, ya mobil diesel menjadi lebih laku. Tapi pertanyaannya, kenapa saat ini semua orang seakan-akan mengidamkan mobil-mobil diesel kekinian seperti Fortuner, Innova Diesel, ataupun Pajero? Jawabannya baik lagi karena faktor gagah. Namun selain faktor gagah, mesin diesel saat ini sudah sangat relevan dan bisa bersaing dengan mesin bensin. Kenapa bisa? Ya karena mesin diesel saat ini selain menggunakan turbo sudah menggunakan common rail. Awalnya mesin diesel yang diperkenalkan mempunyai teknologi indirect injection.
Tapi setelah itu, mesin diesel berkembang ke direct injection di mana pembakaran langsung berada di atas piston. Dan hasilnya suara yang dihasilkan menjadi relatif lebih kasar dibandingkan indirect injection. Namun hasil akhirnya memiliki tenaga yang lebih baik dibandingkan indirect injection. Pada mesin diesel konvensional contohnya, mekanisme penyemuran bahan bakar diatur oleh injection pump atau dikenal dengan istilah Bose pump. Injection pump inilah yang akan memompa bahan bakar ke silinder. Dan besarnya sistem tekanan injeksi dapat setinggi 200 bar atau sekitar 3000 psi. Nah, untuk common rail diesel sendiri sebenarnya berfungsi sebagai injection pump. Dan bahan bakar dari tangki bahan bakar disuplai ke akumulator dan kemudian dikirim melalui pipa ke injektor atau rel. Lalu setelah hal tersebut terjadi, bahan bakar kemudian langsung disuntikan ke dalam ruang pembakaran melalui nozzle. Pada generasi pertama common rail nih, tekanan bahan bakar berkisar antara 600-800 bar. Sedangkan pada generasi ketiga, common rail diesel mampu menghasilkan tekanan bahan bakar hingga 1800 bar atau 26.000 psi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sistem common rail generasi ketiga menggunakan injektor piezoelektrik yang lebih presisi. Dan keuntungan dari common rail adalah naiknya tingkat efisiensi mesin, di mana dengan tekanan injeksi tinggi, maka bahan bakar akan semakin irit dan tenaga jauh lebih baik. Selain itu, mesin juga akan menghasilkan getaran yang lebih halus, dan yang pasti mesin diesel modern biasanya dilengkapi dengan electronic control unit atau ECU, di mana timing pengabutan dapat dengan mudah dimanipulasi oleh piggyback untuk diperoleh tenaga yang lebih baik. Dan performa mesin diesel pun semakin menggila ketika teknologi common rail dipadukan dengan teknologi variable nozzle turbocharger. Jadi dengan penjelasan tersebut, makanya nggak heran jika mesin diesel modern mampu menyemburkan tenaga hingga 2-3 kali lipat dari diesel konvensional untuk kapasitas silinder yang sama. Dengan tenaga yang melimpah, perawatannya bisa dibilang cukup sama dengan mobil bensin, bahkan terkadang lebih mudah, dan yang pasti image-nya gagah, mobil diesel semakin diminati di Indonesia. Dan satu lagi nih, mobil diesel mungkin dulunya hanya identik dengan mobil bapak-bapak. Tapi stigma itu juga sudah hilang, karena sekarang anak muda banyak yang mau pakai mobil diesel ini. Ya walaupun ujung-ujungnya dijadiin kayak gini sih biar kelihatan mobil anak muda. Tapi mobil diesel saat ini walaupun memiliki kelebihan mutlak atas mobil bensin seperti anti mogok jika menerobos banjir, namun jika kita melihat angka efisiensi bahan bakarnya, sepertinya tidak berbeda jauh dengan mobil bensin. Yang mana ini jauh berbeda dari konsep awal mesin diesel diciptakan, yaitu irit bahan bakar. Mobil-mobil diesel saat ini hanya memiliki jarak tempuh kurang lebih 1:12, yang mana ini hampir mirip dengan mobil-mobil bensin, bahkan beberapa mobil bensin ada yang lebih irit daripada mobil diesel saat ini. Jadi ya, untuk mesin diesel saat ini ya digunakan bukanlah untuk mencari efisiensi lagi, melainkan hanya untuk mencari suara kasar dan membuat mobil memiliki kesan gagah. Terus bagaimana masa depan mesin diesel? Ya, karena tidak ada efisiensi dalam hal bahan bakar di pasar Eropa, mesin diesel sudah dianggap tidak layak digunakan. Dan dalam beberapa tahun mendatang, semua produsen akan menghentikan penjualan mobil yang bermesin diesel di Eropa, karena mobil bermesin diesel sudah tidak laku di sana. Namun kalau untuk pasar Indonesia sendiri sepertinya masih aman-aman aja sampai beberapa puluh tahun ke depan. Kenapa bisa? Ya karena stigma mobil gagah dan mewah di mobil-mobil diesel saat ini akan terus melekat sampai kapanpun. Dan itulah alasannya mobil diesel dari yang dibenci saat ini begitu dicintai. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah ada alasan lainnya? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.